adat hudok dalam konteks perladangan, di mana hubungan antara manusia dengan leluhur yang berasal dari padi yang bernama Pok Diang Yung yang pada waktu itu mengorbankan anaknya dengan menebarkan darah anaknya yang menjadi bibit padi. Dari itulah maka setiap kali kita melakukan upacara adat hodok itu harus kita lakukan ritualnya kepada Pok Diang Yung atas perintah Pok Doh Tuan Tenyil. Suku Dayak terkenal akan keunikan tradisinya, baik kesenian ataupun budayanya tidak bisa dilepaskan dari harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam serta roh leluhurnya. Selain syarat akan hal mistis, tarian hudok juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat suku Dayak saat panen tiba. Budaya hudok di tangan seorang Pak Jiu memberikan jaminan budaya Modang tetap lestari. Karena selain dikenal sebagai kepala suku Dayak Modang, beliau juga adalah tokoh pelestari budaya. Salah satu yang dilakukan Bapak Jiu adalah membuat sebuah buku sebagai wujud melestarikan, mempertahankan, serta menjaga budaya hudok agar tak lekang oleh waktu. Sejarah, filosofi, bahkan makna yang tercuat tentang hudok tertuang rinci dalam sebuah buku dengan judul Artistik dan Karakteristik Hudok Tradisi Adat Dayak Modang. Tulisan cerita, makna, dan gambar menjadi setiap lembaran warisan untuk anak cucu mereka agar budaya hudok selalu terlestari. Melihat dari kondisi realita yang ada dalam kehidupan budaya kita, terutama budaya tradisional, khususnya budaya komunitas Modang, sekian lama dan semakin lama kondisinya semakin memudar dan semakin akan terancam punah. Kondisi yang demikian inilah yang mendorong, yang memberikan semangat pada saya untuk menyiapkan, untuk melakukan upaya-upaya untuk mendokumentasikan apa yang ada di dalam kekayaan ragam budaya komunitas Modang. Dengan upaya-upaya yang dilakukan ini, diharapkan bahwa dokumen yang kita bisa lakukan, dokumen yang telah bisa kita susun sedemikian rupa, akan dapat berlangsung dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Tarian hudok memiliki khas dan keunikannya tersendiri. Daya tarik utamanya terletak pada penggunaan topeng yang memiliki ukiran serta corak warna. Topeng yang dikenakan biasanya berbentuk menyerupai binatang-binatang buas atau hewan perusak tanaman seperti babi, tikus, gagak, dan monyet. Dan ada juga topeng yang menyeratkan makna hewan pelindung hasil panen. Misalkan saja, topeng burung elang.
Jadi hudok di dalam komunitas Modang ini terdiri dari 10 tokoh. Dari masing-masing tokoh itu memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda sesuai dengan karakter tokohnya. Seperti yang kita kenal di sini, karakter dari tokoh Tonggop. Karakter tokoh Tonggop ini yang mewakili roh yang berasal dari gunung tertinggi, apa Legiang. Nah, roh Tonggop ini menjadi peran penuntun, peran pemimpin, peran yang mengepalai seluruh hudok-hudok yang ada. Nah, selain itu juga bahwa roh dari topeng Tonggop ini di dalam karakter geraknya dia selalu bergerak menoleh ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Yang di dalam ekspresinya seakan-akan memberikan pengawasan dan memberikan arah pada Saat menarikan tarian hudok, para penari pun selain menggunakan topeng terbuat dari kayu, tubuh mereka ditutupi dengan daun pisang, daun kelapa, dan daun pinang. Untuk kostum penari hudok itu berbeda dengan kostum-kostum penari yang lainnya. Karena biasanya kostum penari yang lain itu kan sudah ada, sudah siap pakai kapanpun, dimanapun, barangnya sudah ada. Sedangkan untuk hudok sendiri itu berbeda karena biasanya kita harus mencari daun itu 1 hari atau paling tidak 2 hari sebelum dipakai untuk menari. Nah, biasanya kami para penari itu mencari sendiri untuk daun-daunnya itu yang akan kita jadikan kostum hudok. Kita mencari dulu biasanya di kebun-kebun pisang itu bersama beramai-ramai, lalu kita angkut ke tempat yang sudah ditentukan untuk bersama-sama lagi merajut daun-daun tersebut untuk menjadikan dia sebuah kostum lengkap untuk tarian hudok. Tubuh para penari hudok mengenakan busana yang terbuat dari dedaunan hijau, serta disisipkannya daun-daun pisang yang masih segar. Hal ini memiliki tujuan agar dapat menguatkan kesan dewa yang memberkati setiap kehidupan mereka. lalu dari bungkus yang sudah ada itu bisa kita gunakan untuk tari hudoknya atau juga untuk upacara adat hudoknya. Yang kemudian dari bungkus yang ada itu dilengkapi pula dengan beberapa kelengkapan-kelengkapan, diantaranya yang berhubungan dengan kelengkapan topengnya. Tentu inilah satu kesatuan dari kelengkapan dari keseluruhan apa yang akan kita pergunakan di dalam rangka kita menari hudok tadi. Identiknya kostum hudok erat kaitannya dengan alam yang memberikan isyarat atas kelambangan unsur keabadian, keselamatan, kesuburan, dan kesuksesan.
Gerakan tangan dan kaki menjadi dominasi utama dalam tari hudok. Badan penari tegak yang kemudian terus berputar pelan di setiap langkah. Tangan terayun ke atas setinggi bahu, diangkat setinggi-tingginya, lalu dijatuhkan menepuk paha. Tari hudok dimaksudkan untuk meminta doa agar tanaman yang ditanam masyarakat suku Dayak dapat terhindar dari serangan hama, sekaligus hasil panennya bisa melimpah. Diawali dengan pemberian sesaji atau sajet yang digunakan untuk mengundang roh. Orang suku Dayak percaya setiap gerakan tari hudok memiliki kekuatan magis yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah dan produksi tanaman mereka. Secara garis besar, hudok adalah jenis tari Dayak yang ditampilkan sebagai upacara untuk menyambut tahun tanam baru, serta bentuk rasa syukur karena diberikan hasil panen melimpah. Adat hudok dalam konteks perladangan, di mana hubungan antara manusia dengan leluhur yang berasal dari padi yang bernama Pok Diang Yung yang pada waktu itu mengorbankan anaknya dengan menebarkan darah anaknya yang menjadi bibit padi. Dari itulah maka setiap kali kita melakukan upacara adat hudok itu harus kita lakukan ritualnya kepada Pok Diang Yung atas perintah Pok Doh Tuan Tenyil. Jadi itulah pentingnya, itulah maksudnya di mana kita membuat ritual ini untuk memohon, meminta dan mengharapkan kekuasaan Yang Maha Kuasa untuk dapat memberi kita atau untuk mengabulkan hasrat, niat dan permohonan kita itu dari usaha yang kita lakukan. Sementara itu dalam proses pemberian berkat, umumnya memakai gendang dan gong sebagai pengiringnya. Saat alat musik ditabuh, si pawang akan mengundang roh halus untuk merasuki para penari, yang nantinya mereka bakal mengikuti irama musik yang dibunyikan.
Meskipun dipakai sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan leluhur dan mengusir roh jahat di sekitar mereka, suku Dayak Modang kerap mementaskan kesenian ini pada beberapa acara besar. Tarian hudok ini dimainkan oleh para laki-laki. Mereka akan menari mengikuti pola irama dari alat musik pengiringnya. Jika ketukannya berubah, maka gerakannya pun akan ikut berubah. Masing-masing penari akan memunculkan karakter tokoh-tokoh hudok, seperti gambaran dewa yang memiliki kekuatan gaib. Namun dalam perkembangannya, hudok bukan hanya saja untuk upacara adat, tetapi hudok juga sudah masuk dalam bursa tontonan. Hudok juga sering mengisi acara-acara hiburan di tempat-tempat tertentu, atau pula ikut memeriahkan event-event pada event-event tertentu. Jadi hudok dalam konteks hiburan, hudok telah memiliki nilai tontonan yang sangat menarik, yang sangat unik, bahkan juga hampir dikatakan tidak ada duanya di dunia. Jadi hudok dalam keberadaannya sekarang ini menjadi satu jenis atau satu bentuk budaya tradisi yang memang perlu kita lestarikan, perlu kita pertahankan untuk kelangsungan hingga nanti anak cucu kita ke depannya. Kemampuan mereka dalam menghayati dan melakoni tokoh-tokoh hudok sangatlah penting. Karena mereka berperan seolah-olah sebagai mediator dari kekuatan gaib yang diharapkan pertolongannya. Melalui senandung yang didawaikan oleh Pak Jiu, kesakralan tarian hudok menarik kemistisan dari roh leluhur. Jadi hudok juga kita lihat seperti tokoh-tokohnya yang ada, seperti apa yang ada di sini. Ada 4 tokoh hudok yang ada. Tokoh Delai adalah guntur, tokoh Tonggap adalah roh yang berasal dari gunung tertinggi. Kemudian Penleh, roh yang berasal dari alam baka. Kemudian Nyaha atau Elang, roh yang menguasai angkasa, roh yang menguasai awan gemawan. Jadi guntur juga merupakan roh yang berada dalam posisi perannya sebagai roh penguasa awan gemawan. Tarian hudok selalu dimainkan oleh laki-laki suku Dayak Modang. Hal ini tentunya memiliki alasan. Memiliki fisik yang kuat dan stamina prima. Menjadi alasan prioritas dalam menarikan tarian hudok. Hal ini mengingat jika saat ritual hudok pasca panen, mereka akan berkeliling kampung seraya membawa topeng hudok yang cukup berat serta melelahkan. Dan untuk tarian hudok sendiri, susah-susah gampang sebenarnya. Karena kita memerlukan keselarasan antara gerak kaki, gerak tangan, gerak badan, dan bahkan gerak kepala. Dan itu harus disesuaikan dengan tempo musik yang dimainkan oleh para pemain musik. Lalu terkait pakaian yang saya gunakan ini lumayan berat sih sebenarnya. Karena ini kan ada beberapa lembar daun pisang yang kita gunakan, yang kita rajut menjadi sebuah pakaian lengkap hudok ini. Agak pengap, kalau boleh jujur agak pengap sebenarnya. Mungkin orang lihat, oh dingin di dalam baju hudok. Enggak, ini agak pengap, apalagi kalau kita habis nari itu, oh lumayan sekali itu keringatnya.
Tarian hudok sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat suku Dayak. Hudok tidak saja dikenal pada suku Dayak Modang, namun hudok juga dapat kita temui pada mereka yang bersukukan Dayak Bahau. Dengan segala keunikan yang menjadi daya tariknya, tari Dayak Hudok harus selalu dilestarikan. Meski bersifat mistis, kesenian hudok adalah bentuk rasa syukur suku Dayak akan hasil panen yang melimpah. Kebudayaan Modang yang masih harus kita pertahankan itu adalah tari-tarian, termasuk tari hudok. Jadi hudok itu kita pertahankan kenapa? Karena hudok itu melambangkan adanya tradisi kita menghadapi musim panen. Kita mengharapkan dari tarian hudok itu dewa-dewa yang akan membantu kita dalam memelihara atau menyuburkan tanaman itu masih ada. Jadi kenapa budaya hudok itu tetap kita pertahankan? Dari pengurus kita mencoba untuk anak-anak kita yang berada di perkotaan masih mau belajar. Kita siapkan sanggar tarinya, kita siapkan propertinya, dan kita siapkan event-event yang akan kita ikuti. Sebagai peninggalan leluhur suku Dayak dan menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang harus dijaga. Yang menjadi kekayaan ragam budaya, warisan nenek moyang adiluhung yang ada itu, bagi anak muda, bagi keluarga-keluarga, bagi warga komunitas, tetap harus kita pertahankan, baik di dalam bentuk atraksi-atraksi maupun dalam bentuk upacara adat, lebih-lebih lagi dalam bentuk dokumentasi yang bisa lebih panjang dan lebih kita tinggalkan pewarisannya untuk anak cucu ke depan. Itulah yang menjadi harapan besar saya untuk tetap berupaya dan tetap bersemangat untuk melakukan itu. Mari kita sama-sama berjuang dan mempertahankan, melestarikan budaya kita, nilai tradisi kita yang mengandung banyak hal, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai dan kaidah kehidupan dalam kehidupan kita. Kelestarian tari hudok jangan sampai hilang dan terpengaruh dengan modernisasi saat ini, yang nantinya akan menelan kesenian tradisional dari marwahnya.